Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Kemal, saya dari SMK Eden Boarding School, dan di sini saya akan menjelaskan tentang IoIP tunnel. Nah, jadi apa sih tunnel itu? Jadi tunnel itu adalah menghubungkan dua jaringan lokal yang terpisah oleh internet menggunakan IP publik. Nah, jadi dari router ini mau ngeping ke router 1, mau ngeping ke router 2 ini menggunakan IP publik. Dan di dalam mikrotik ada yang namanya EOIP tunnel atau Ethernet over IP. Jadi ini merupakan protokol proprietary mikrotik yang hanya ada di mikrotik. Jadi kayak seakan-akan kita menghubungkan dua router ini menggunakan Ethernet. Padahal seaslinya kita menggunakan IP publik dari masing-masing router ini. Nah, makanya dinamakan Ethernet over IP. Nah, EOIP ini hanya digunakan untuk router peer-to-peer, jadi hanya dua router saja. Nah, langsung saja kita ke konfigurasinya. Kita ke router 1 dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan IP public dari net ini. Nah, anggap saja ini IP publiknya. Ya, pertama-tama kita konfigurasi identitinya agar tidak tertukar. Tunnel 1. Lalu kita cek apakah sudah mendapatkan IP DHCP client dari netnya dengan cara IP address print. Nah, belum dapat ya. Jadi caranya adalah IP DHCP client add interface yang terhubung ke net enter 1, dan jangan lupa disabled no. Lalu kita IP add P. Nah, sudah mendapatkan IP ya. Nah, di sini saya menggunakan simulator yang bernama VMware. Nah, di VMware ini kita bisa menggunakan Winbox. Nah, caranya kita harus mendapatkan IP public IP DHCP client dari internet terlebih dahulu agar kita bisa meremotnya menggunakan Winbox. Langsung saja kita konfigurasi di router yang kedua. Kasih namanya dulu agar tidak tertukar ya. Name tunnel 2. Lalu kita cek apakah sudah mendapatkan IP DHCP client. Nah, belum ya. Kita tambahkan DHCP client. Kita request DHCP client dari Ethernet itu dengan cara IP DHCP client add interface enter 1 ya, disabled, dan lupa disabled no. Lalu IP add print untuk mengeceknya. Nah, udah dapat ya. Nah, sekarang kita buka Winbox kita. Nah, kita meremotnya akan menggunakan Winbox ya, agar lebih mudah. Nah, kita lihat mana tadi tunnel 1 ya, tunnel 1. Lalu kita buka tunnel 2. Kita konfigurasikan seperti ini ya. Nah, yang pertama-tama kita perlu menambahkan yang namanya EOIP tunnel. Kita ke tunnel 1 terlebih dahulu, kita add, lalu local address. Nah, local address ini adalah IP DHCP client kita sendiri, IP atau anggap saja IP public kita sendiri. Nah, IP public kita sendiri adalah IP DHCP client yang didapat dari header 1 ini. Nah, jadi kita tinggal kopikan saja IP DHCP client yang kita dapatkan di tunnel 1 ini, yaitu 192.148.130 ya. 130 kita tambahkan di interface EOIP tunnel 130. Nah, remote address ini adalah IP public lawannya. IP public lawannya adalah IP public dari si tunnel 2 ini. Nah, IP public dari tunnel 2 ini adalah 192 168 atau 49 131.
kita kopikan saja. Nah, tunnel ID ini digunakan untuk keamanan ya. Jadi kalau misal di tunnel 1 ini tunnel ID-nya 1, nah dan maka di tunnel 2 ini tunnel ID-nya harus 1 juga agar bisa terhubung. Nah, kita sudah selesai menambahkan IP tunnel di tunnel 1. Nah, selanjutnya kita tambahkan di tunnel yang kedua. Nah, sama seperti tadi, local address adalah hak publik kita sendiri yang didapatkan dari DHCP client ini, yaitu 192, 168, 149, 131. Nah, dijadikan local address. Dan si remote address ini adalah IP lawannya. IP lawan dari tunnel 2 ini, yaitu si tunnel 1 ini, yaitu 192, 168, 149, 130. Nah, lalu jangan lupa si tunnel ID-nya samakan dengan si tunnel 1 ini. Tadi kita ketik 1 kan, yang di tunnel 1, berarti di yang tunnel 2 kita tunnel ID-nya juga harus sama, 1 juga agar bisa terhubung. Lalu apply. Nah, maka akan muncul status R atau running. Jadi dari kedua tunnel ini sudah berjalan. Lalu yang perlu kita tambahkan adalah IP address untuk si tunnel ini. Nah, sorry. IP tunnel dari kita tambahkan IP tunnelnya, misal 100.1.1/24. Nah, ini IP tunnel yang digunakan si tunnel 1 ini. Nantinya akan digunakan sebagai gateway dari tunnel 2 jika ingin ngeping ke tunnel 1 ini. Apply. Lalu di tunnel kedua kita tambahkan juga IP tunnelnya. Nah, dan yang terpenting jangan lupa samakan ranknya ya. Kalau misal IP tunnel di tunnel 1 100.100.0, maka di tunnel 2 ini juga harus 100.0 juga. Titik 2 ya, misalnya. Kan masih termasuk dari size 24. Size 24. Nah, jika sudah seperti ini, belum selesai nih. Kita harus menambahkan yang namanya root. Ya, kita lihat topologinya dulu. Oh ya, kita akan menambahkan IP address yang digunakan untuk jaringan lokal di tunnel 1 ini. Nah, jaringan lokal enter 2 ya. Enter 2 kita tambahkan misal 2.16.1/24. Lalu kita ke IP address, kita tambahkan juga untuk jaringan lokal tunnel 1 172.16.20.31/24 arah enter 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba ping ke arah 100.2 ini ya. Nah, sudah bisa ya kalau ngeping ke gateway. Coba kita ping ke arah jaringan lokal di tunnel 2 ini dari tunnel 1. Kita ping dari tunnel 1 ke jaringan lokal tunnel 2. Itu 2.16.20.1. Nah, harusnya belum bisa kan? Nah, kita perlu yang menambahkan yang namanya IP root yang digunakan untuk membangun jalan untuk mengakses jaringan lokal yang ada di tunnel 2 ini. Nah, jaringan lokal yang kita akses adalah 172.120.0/24 ya. Nah, gateway-nya adalah si IP tunnel dari tunnel 2 ini, yaitu 100.100.2 ya. Nah, ada AS ya, atau aktif statik. Nah, lanjut, sama juga kita menambahkan IP root ke arah jaringan lokal jaringan lokal yang berada di tunnel 1 dari tunnel kedua ini. Itu jaringan lokalnya adalah 1.2.16.10/24. Lalu gateway-nya adalah IP tunnel yang digunakan si tunnel 1 ini, yaitu 100.100.100.1. Nah, ada AS ya. Nah, sekarang kita coba ping arah jaringan lokal dari tunnel 1 ke router 2. Dari tunnel 1 ke tunnel 2. Kita ping ke arah tunnel 2 ya.
16 berarti 1, 2, 16, 20.1. Nah, udah bisa ya. Nah, dengan konfigurasi tersebut kita sudah bisa menghubungkan dari router ini ke router yang sebelah sini. Nah, selanjutnya, nah tujuan utama kita kan adalah agar si PC ini bisa saling terhubung ya. Nah, pertama kita konfigurasi dari PC 1 terlebih dahulu. Kita tambahkan IP-nya, jangan lupa samakan dengan interface yang terhubung ke router, yaitu 172.16.10.2. Jangan lupa slash-nya 24, lalu gateway-nya spasi 2 16.10.1. Nah, ini konfigurasi di PC 1. Selanjutnya kita konfigurasi di PC kedua ya. IP 192.16.20.2 ya, /24. Lalu gateway-nya IP dari router kita yang terhubung ke PC 2 ini. 20.1. Nah, kalau jangan lupa gateway kita harus menyamakan IP kita dengan gateway-nya, samakan range-nya ya. Misal di sini 20.0, maka misal di router 20.0, maka di PC harus 20.0, harus bagian dari 20.0 juga. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba ping ke arah ping dari PC. Ini kan PC 2 ya. Nah, kita lihat PC 2, jalan PC 2 ya. Kita coba ping ke arah PC 1, harusnya ini sudah bisa. Titik 2. Nah, udah bisa ya. Lalu kita coba ping dari PC 1 ke PC 2. Kita lihat dulu, apakah pastikan dulu ini root adalah si PC 1, kita show. Lalu kita ping 1.2.16.20.2. Nah, udah reply, ini artinya si PC ini sudah bisa saling terhubung menggunakan tunnel. Lalu untuk melihat jalur yang digunakan si PC 1 ini, kita bisa mengetikkan trace lalu IP dari PC lawannya. Nah, PC ini kan PC 1, berarti PC lawannya ya PC 2 ya. IP dari PC 2 nya lalu 20. Jangan lupa spasi min P besar 1 agar lebih jelas. Nah, jadi ini jalur yang digunakan si PC 1 agar bisa connect ke PC 2. Lalu lakukan hal yang sama seperti di PC 1 ini. Trace 2 16 10.2 spasi P besar. Nah, ini jalur yang menggunakan si PC 2 sehingga bisa terhubung ke PC 1 ini menggunakan tunnel. Ya, jadi mungkin itu saja pembahasan IoP tunnel dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.